Puji nama Tuhan, selamat sore, shalom saudara. Haleluya. Saya sungguh sangat senang bisa berjumpa dengan saudara di tempat ini. Dan kita sama-sama kita datang di tempat ini karena kita butuh Tuhan. Amin. Kita perlu Tuhan. Dalam ibadah ini saya berdoa biar setiap kita yang membuka hati, yang mau merendahkan diri di hadapan tahtanya, kita semua boleh bertatap muka dengan Tuhan dan alami Tuhan. Berapa banyak yang sore hari ini kau rindu untuk ketemu dengan Tuhan? Lambaikan tanganmu tinggi-tinggi dan berikan tepuk tangan dan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya, 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 haleluya. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Roh Kudus mengalir di mesbahmu, di baitmu yang kudus di tempat ini Tuhan. Mari penuhi kami, jamah kami dengan kuasa. Sore hari kami datang dengan penuh kerinduan untuk mencari Engkau. Kami sadar bahwa sesungguhnya kami tidak pantas, sesungguhnya kami tidak layak. Oleh karena kuasa, oleh karena kasih karunia-Mu yang melayakan setiap kami, oh yang mengampuni kami, oh yang menghapuskan kami dari segala dosa dan pemberontakan kami. Terima kasih Bapa. Terimalah sembah dan pujian kepadamu Tuhan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak dimuliakan. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, kami bersyukur. Mari ucapkan syukurmu di hadapan. Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau bersyukur, kami mau bersyukur. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Haleluya. Oh. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, temukan kasih.
kasih-Mu. Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. ku dengar jawabmu. Oh, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan, seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang sungguh indah. Kau Tuhan, Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, indah Kau Tuhan, sembah Dia. penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati Yang terluka. sungguh indah Kau menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Biarlah musik saja naikkan pujian ini. Mari datang di hadapan Tuhan, saudara. Dengan senang hati kita cari, kita kejar Tuhan. Hadiratnya di tempat ini. Mari buka hatimu. Mari buka hatimu, jangan kau keraskan sore hari ini Tuhan. Izinkan Roh Kudus mengalir, menjamah hidup. Oh, Roh Kudus mengalir di tempat ini. Oh, Tuhan penuhi kami. Kasih Tuhan Yesus. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan Bagi setiap hati yang terluka. Sungguh Indah Kau Tuhan, menara menara perlindungan. Kau sumber berkekuatan. kekuatan Yes, Lord. bagi semua orang Yang membutuhkan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, sungguh indah. Indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan.
sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, oh, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, Yesus Tuhan, haleluya. Mari bersama-sama kita mau sembah Tuhan. Mari angkat suaramu, angkat hatimu. Dia ada di tempat ini. Dia hadir di penyembahanmu yang terbaik sore hari ini, saudara. Mari bebaskan rohmu. Mari bebaskan rohmu untuk sembah Tuhan. Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Bapa. Haleluya. Oh, lebih dalam dalam hadirat-Mu, Yesus. Haleluya. Haleluya. Syukur bagi-Mu, oh, Engkau yang layak, Engkau yang layak Tuhan. Yesus, haleluya. Haleluya. Bagi-Mu segala pujian, bagi-Mu segala hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Kami mau sembah-Mu, kami mau sembah-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu Yesus. Nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan, nama-Mu dimuliakan sampai selama-lamanya. Tidak ada nama lain selain Engkau Tuhan. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus yang layak disembah. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan sedang melawat kami. Kami percaya Engkau tidak hanya sekedar hadir, tapi melakukan perkara yang besar dan dahsyat di tempat ini. Dan kami percaya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, segala yang terikat dibebaskan saat ini. Segala yang sakit, Kau beriman disembuhkan sore hari ini. Kau yang mengalami jalan buntu, Kau yang mengalami penolakan, baik dari orang-orang sekitarmu, dari siapapun, saat ini terima kasih yang dari Tuhan mengalir dalam hidup, membuka hati. Dan kami percaya terobosan terjadi, mujizat terjadi di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau yang percaya berikan tepuk tanganmu dan sorak-soraimu bagi Tuhan kita. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan.
sing everybody. Ku kagum hormat akan Engkau. Engkau layak ditinggikan, layak dipuji. Ku kagum hormat. Katakan Kau Allah, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Kau Allah, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Katakan Yesus, Yesus. Dan disembah di tempat ini Tuhan. Biar sukacita-Mu memenuhi hati kami saat kami masuk lebih dan lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Sukacita-Mu memenuhi hidup kami. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Belum semuanya, saya percaya bisa lebih semangat lagi. Amin. Shalom. Ada sukacita sore hari ini. Yang bersuka cita, yuk bagikan kanan kiri kita, depan belakang kita, kasih senyum yang terbaik. Tuhan Yesus mengasihimu. Saudara percaya bahwa kita ada di dalam rumah ini, dalam bait ini, kita semua dalam satu rumah, satu keluarga Allah. Dan biar setiap kita boleh menguatkan satu dengan yang lain. Dan saya percaya itu akan menjadi kekuatan dalam hidup kita untuk menjalani hari-hari yang akan datang. Amin. Amin. Saudara tidak berjalan sendiri tetapi ada Kristus. Saudara tidak berjalan sendiri tetapi ada Kristus. Yang percaya tepuk tangan yang paling meriah buat Dia. Woo! Haleluya. Haleluya. Mari masuk dalam hadirat Tuhan dan ucapan syukur-Mu. Masuk gerbangnya dengan puji-pujian kepada Dia. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadirat yang penuh sukacita. Katakan sebab Tuhan baik. Tuhan Dia baik dan anugerah
Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. penuhi baitnya, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya, Ku suka cita. mari puji Dia, saudara, katakan Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. sebab Tuhan. Dia baik. Saudara sendiri, Tuhan dengar pujianmu sore hari ini. Dia akan menerobos. Haleluya. Lamanya. Sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. 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 Amin. Selamanya. Amin. Saudara senang punya Tuhan yang peduli akan hidup kita. Amin. Dia akan menyertai sepanjang hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih setianya tidak pernah berubah. Amin. Yang percaya tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. katakan alangkah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku, Yesusku dahsyat, ku taruhku kepadamu, dan Tuhan yang setia menerima-Ku. Yesusku, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. terpujilah namamu Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dan memberikan kuasa untuk berani.
dahsyat, Yesusku dahsyat. Ku taruhku kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, oh, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat. Yesusku, Yesusku dahsyat, Ku taruhku kepadamu, Kau Tuhan. Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagi. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, terbesar bagi. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, terbesar besar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tetap dalam hadirat Tuhan, saudara. Bapa, sungguh indah dalam hadirat. Saat kami boleh menyatakan isi hati kami kepadamu, Tuhan, Kau mendengar. Saat kami berseru memanggil namamu, Engkau menjawab. Saat kami dalam pengharapan kepadamu, Engkau tidak pernah mengecewakan. Engkau adalah jawaban dari setiap doa-doa kami. Hanya kepadamu kami berserah, hanya kepadamu kami berharap, dan di dalammu kami percaya. Tidak ada nama lain selain namamu, Yesus. Dan hanya kepadamu kami mau sujud menyembah. Di altarmu, di mezbahmu yang kudus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, biar pikul segala bebanku. Sujud di percaya bahwa dalam hadiratnya sesuatu terjadi. Tuhan hadir. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Terima kasih Yesus. Bila hati
hati terasa berat. Tak seorang Seorang pun mengerti denganku. hanya Yesus, apa yang harus ku buat. Dia berfirman, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala Dia beban, pikul segala bebanku. sujud di altarnya, di altarnya ku bawa hidupku, ku terima Yang pergi dan bebaskan, Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi, sadarkan Dia karya. Mari dekat, mari berdiri bersama-sama saudara. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang murniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi. Sekali lagi katakan, Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, anugerahnya Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, oh barui hatiku, sesuatu terjadi, sadarkan mujizat terjadi, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi saat datang di altarnya. biarlah kita tenang sejenak di dalam hadirat Tuhan. Sungguh hadirat-Nya yang akan menguatkan engkau dan saya. Sungguh di dalam hadirat-Nya ada sukacita senantiasa. Sungguh di dalam hadirat-Nya ada mujizat, ada kelepasan, ada kesembuhan. Sebab di dalam hadirat-Nya Tuhan sendiri yang hadir bagi kita. Sebab itu buka hatimu lebar-lebar.
Buka hatimu lebar-lebar. Hadirat Tuhan rindu memenuhi hidupmu dan hidupku. Tuhan rindu melakukan sesuatu terjadi atas hidupmu dan hidupku. Karena itu, penuh percaya, dengan iman dan percaya, terus miliki pengharapan di dalam Tuhan. Sebab Dia tidak pernah ingkar janji. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sore malam hari ini ya Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana adanya kami saat ini. Kami menyadari di balik semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Di balik semuanya itu kemurahan Tuhan. Di balik semuanya itu ada rencana dan rancangan Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur untuk bersama-sama boleh menaikkan pujian dan penyembahan di hadapan Engkau. Sungguh biarlah pujian penyembahan yang kami bawa boleh menggetarkan surga dan mendatangkan hadirat-Mu terlebih juga membawa berkat atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Biarlah kiranya semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saatnya yang terindah bagi kami sore malam hari ini untuk kami duduk diam tenang. Kami menikmati firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah atas kitab hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami membuka hati. Jika firman-Mu boleh mendidik, menegur kami, menemplak setiap kami ya Tuhan. Kami tetap membuka hati untuk firman-Mu. Dan kiranya Tuhan bukan hamba-Mu ini yang berbicara, tetapi apa yang telah hamba-Mu persiapkan semuanya karena hikmat Tuhan. Dan kiranya semuanya menjadi berkat bagi setiap umat-Mu yang sore malam hari ini mereka mencari Engkau. Terima kasih Bapa, lebih daripada itu kuasai ruangan ini dengan hadirat-Mu sekali lagi. Kami percaya segala kuasa-kuasa penghulu udara kami mengusirnya keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Engkau yang menguasai tempat ini ya Tuhan, terlebih hidup dan hati kami. Kami siap mendengar firman-Mu, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memahami, mengerti, menangkap firman-Mu terlebih untuk mengerjakannya di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami siap mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan bersama, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saudaraku yang terkasih, beberapa minggu kemarin kita dididik atau kita diberikan pengajaran tentang murid Kristus yang sejati. Amin, masih ingat ya? Kita diberikan pengajaran tentang murid Kristus yang sejati. Dan kita belajar beberapa hal di dalamnya, bagaimana bahwa murid Kristus itu adalah panggilan, ada godaan dan juga murid Kristus yang sejati harus melayani. Kemudian kita juga diajar tentang 3 ciri murid Yesus yang sejati, yaitu rela bayar harga, ya. Kemudian berani memikul salib dan juga berani mengambil keputusan, ya. Karena keputusan itu ada sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kemudian sebagai murid Kristus yang sejati, dia harus bertumbuh di dalam keimanannya. Amin. Amin. Ya. Sore malam hari ini kita juga akan belajar mengakhiri sebuah tema murid Kristus yang sejati, apa yang harus dikerjakan sebagai murid Kristus yang sejati. Mari Mas tampilkan judulnya. Ya. Kita akan bersama-sama membaca dari judulnya 2, 3. Kobarkanlah senantiasa pengharapan. Saudara, pengharapan ini rupa-rupanya sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Saya mau tanya dulu, sejak kecil saudara pernah ditanya kalau besar cita-citanya mau jadi apa? Ada yang bilang, oh nanti kalau sudah gede saya mau jadi dokter. Tetapi setelah gede ternyata tidak jadi dokter, ya. Ada yang jadi perawat, ya masih ada jalurnya lah, sedikit masih ada jalurnya. Ya. Mungkin saudara ingin kalau sudah gede nanti saya mau jadi TNI Pak, boleh. Ya itu cita-cita. Artinya dengan seperti itu bahwa dia memiliki pengharapan di masa depannya.
Dan begitu pentingnya pengharapan, karena dengan pengharapan ini orang bisa berpijak untuk melangkah, untuk melakukan sesuatu. Apa yang harus aku lakukan supaya pengharapan yang aku rindukan, yang aku harapkan itu terwujud dalam kehidupan kita. Ya, tentunya semuanya pernah memiliki yang seperti ini ya. Karena itu kita akan belajar dulu dari 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Ada yang bertugas? Mari silakan membaca. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ya, terima kasih. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara menemui kata yang paling besar di antaranya ialah kasih. Mungkin dalam benak saudara Anda berpikir, oh kalau begitu, kalau yang paling besar kasih, berarti iman tidak perlu. Oh berarti pengharapan tidak usah. Tidaklah demikian. Ketiga hal ini bukan sesuatu yang terpisah satu dengan yang lain. Tetapi tiga perkara ini adalah satu perkara yang saling menopang satu dengan yang lain. Ya. Tiga perkara ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sebagai murid Kristus yang sejati. Ya. Tiga hal ini tidak bisa dipisahkan satu-satu, tidak bisa. Saudara, kalau kita berbicara iman, tentunya ini menjadi dasar kita dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman. Artinya kalau kita menengok sedikit ayat ini, berarti di dalam iman itu juga terletak yang namanya pengharapan. Amin. Terletak juga yang namanya pengharapan. Ya. Kemudian kalau berbicara kelanjutannya adalah di dalam Ibrani 1:3 tadi, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kasih ini menjadi dasar semuanya. Saudara beriman, saudara memiliki pengharapan. Artinya kasih ini adalah dasar tindakan yang engkau dan saya harus lakukan di dalam kehidupan, di dalam keimanan kita, di dalam pengiringan kita kepada Kristus. Amin. Karena ajaran Kristus itu sangat terkenal dengan yang namanya kasih. Ya. Ajaran Kristus, pondasi dasarnya adalah kasih. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara lihat, perkara ini berbicara juga tindakan yang dilakukan Allah itu didasari dengan kasih. Iman saudara, pengharapan saudara ketika Anda hidup di tengah-tengah dunia ini dalam pengiran harus didasari juga dengan yang namanya kasih. Artinya bahwa tiga perkara ini sesungguhnya tidak bisa dipisahkan begitu saja. Tetapi satu dengan yang lain, perkara ini saling topang menopang, ya. Saling ada keterkaitannya satu dengan yang lain. Next. Di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru juga banyak ayat-ayat yang menegaskan tentang pentingnya yang namanya pengharapan. Kita tengok dulu sebentar ya, beberapa ayat sebagai contoh kita. Mazmur 130 ayat 6 sampai 7. Mari. Mazmur 130 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Mazmur 130 ayat 6 dan ke-7. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Iya, terima kasih. Jiwaku mengharapkan Tuhan. Kira-kira menurut saudara ketika ada kata jiwaku mengharapkan Tuhan, artinya sedang apa saudara? Sedang menanti-nantikan Tuhan, betul nggak? Ya.
Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia. Perhatikan, masih ada kaitannya dengan kasih ya. Dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Saudara-saudaraku yang terkasih, ayat ini harus dimengerti dalam satu perikop ya. Pemazmur dalam hal ini Salomo yang menuliskan ayat ini, dalam ayat pertama dia menuliskan, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Itu ayat yang pertama dari Mazmur 130. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Apa yang dimaksud dari jurang yang dalam ini? Ini berbicara bagaimana dosa yang mengikat kehidupan manusia. Dosa yang melilit setiap keberadaan manusia. Sehingga Salomo berkata dari jurang yang dalam. Artinya sesuatu, saudara, yang ada dalam jurang itu sulit untuk ditolong. Kemudian di ayat 4 kita menemukan sesuatu yang luar biasa dari Mazmur 130. Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Artinya apa? Bahwa Salomo atau pemazmur ini percaya bahwa pengampunan yang sesungguhnya itu terjadi hanya di dalam Tuhan. Hanya Tuhan sajalah yang mampu mengampuni dosa atau yang mampu untuk mengambil orang itu dari dalam jurang di mana mungkin orang yang lain tidak bisa untuk menolongnya. Ya. Itu pengakuan si pemazmur. Kemudian dari perkara ini ayat 6, jiwaku mengharapkan Tuhan. Artinya ada pengharapan. Walaupun engkau orang berdosa, ketika engkau mencari Tuhan, di situ tetap ada pengharapan. Walaupun dosamu semerah kirmisi, engkau akan diputihkan seperti salju. Artinya tetap ada pengharapan di dalam Tuhan. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Artinya si pemazmur ini mengalami sesuatu yang lebih dari orang lain. Kalau pengawal yang berjaga itu menanti-nantikan bagaimana pagi itu muncul. Sehingga kalau pagi itu sudah muncul, dia merasa lega, merasakan suasana yang berbeda. Karena identik bahwa malam hari itu akan terjadi banyak perkara. Mungkin bisa serangan musuh datang di malam-malam hari. Tetapi begitu pagi semuanya bisa terlihat terbuka. Demikian pemazmur, bahkan lebih dari penjaga, pengawal yang mengharapkan pagi. Sebab di dalam Tuhan ketika ada pengampunan itu membuat kelegaan yang luar biasa. Membuat sukacita yang luar biasa kalau ada pengampunan. Kemudian ayat 7, berharaplah kepada Tuhan. Hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia. Dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Ini berbicara pembebasan adalah pengampunan dari setiap dosa. Ketika orang itu mau datang dan mengungkapkan isi hatinya, mengungkapkan dosa-dosanya di hadapan Tuhan, dan di situ dia mengalami yang namanya pembebasan. Artinya bahwa di dalam perjanjian lama pun kita menemui betapa pentingnya pengharapan. Kemudian, tidak usah semuanya kita baca, kita merujuk ke Roma 5 ayat yang kedua. Roma pasal 5 ayat yang kedua. Roma pasal 5 ayat yang kedua. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Iya, terima kasih. Oleh Dia kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara,
ada pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Artinya kalau kita melihat ayat ini sejenak, di dalam Kristus, melalui Kristus itu ada jalan. Karena kita percaya kepada Kristus ada pengampunan. Dan kita memiliki kepastian menerima kemuliaan Allah. Dalam arti kata yang lain seperti itu. Kita memiliki kepastian untuk menerima kemuliaan Allah. Artinya bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan itu sangat-sangat dan sangat penting dalam kehidupan kita. Dan itu pasti akan tergenapi. Ya, menurut ayat ini. Ya, menurut ayat ini. Ya. Kemudian Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat yang ke-12. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi, bersukacitalah dalam pengharapan. Ya. Karena itu begitu penting atas kehidupan kita. Saudara, di dalam pengharapan itu artinya di dalam konteks hidup kita, di dalam setiap langkah hidup kita, Tuhan mengerti, Tuhan tahu bahwa jalan hidupmu tidak mulus, bahwa jalan kita tidak mulus. Sehingga dikatakan pengharapan, kalau kita merujuk tadi dari Roma 5 ayat 2, bahwa pengharapanmu itu pasti akan tergenapi. Karena itu dari dasar ini kita harus memenuhi pengharapan kita, hidup kita saat ini dengan sukacita. Kemudian ditambahkan lagi, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Ini sesuatu yang diperintahkan harus ada dan harus terjadi dalam kehidupan setiap murid Kristus yang sejati. Ini harus ada dan terjadi atas kehidupan kita. Next. Arti pengharapan dalam Alkitab merupakan pernyataan kepercayaan yang sepenuhnya kepada Tuhan. Kita memiliki pengharapan kepada Tuhan karena kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, pribadi yang 100% dapat dipercaya. Amin. Karena itu saudara datang di tempat ini, karena itu saudara berkata, aku pengikut Kristus. Karena di dalamnya ada pengharapan yang 100% dapat dipercaya. Next. Satu syarat mutlak untuk dapat menikmati hidup bahagia di zaman ini ialah setiap kita murid Kristus yang sejati harus mengobarkan api pengharapan. Ya. Jangan sampai api pengharapan ini padam atas hidup kita. Ya. Karena apa? Kalau ini padam, saudara tidak memiliki pengharapan, saudara akan seperti manusia yang linglung, tidak tahu arah apa yang harus aku kerjakan, apa yang harus aku tuju, tidak tahu. Ya. Karena itu Tuhan katakan pengharapan ini harus terus ada atas hidup kita. Coba bayangkan jika saudara kita tidak punya tujuan hidup. Ya. Coba bayangkan. Ya, anak yang sekolah, mungkin lulus SMA, terus selanjutnya mau apa? Mau kerja atau mau kuliah? Mbah nggak ngerti. Kira-kira orang tuanya bingung atau tidak? Pasti bingung. Anak ini mau kemana? Anakku itu mau gimana? Ya. Begitu pentingnya yang namanya pengharapan. Ya. Karena itu jangan sampai perkara ini, oleh karena itu jangan sampai hal ini padam dari hidup kita. Dan biarlah pengharapan itu tetap menyala-nyala. Ya, tetap menyala-nyala atas kehidupan kita. Karena itu ada beberapa hal yang kita perlu pelajari, yang perlu kita malam hari ini kita renungkan baik-baik berkaitan dengan pengharapan atas hidup kita. Yang pertama, kita juga harus tahu bahwa sumber pengharapan kita adalah Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama, 2, 3. Sumber pengharapan kita adalah Tuhan. Dengar nggak yang di pojok? Dengar nggak? Iya. Ya, masuk suara saya satu dengan yang ini kalah. Ayo, 1, 2, 3. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, luar biasa.
Sumber pengharapan kita adalah Tuhan. Kalau katakan seperti itu, sumber pengharapan kita lah, biar kaget, ya toh, iblisnya pergi. Ya toh, setannya yang mau goda ini sedang duduk enak, ya toh, dengar ke firman kayak di kudang, tahu di kudang, ya toh, dilelo ledung, iso ngantuk liar-liar. Ketika sudah kata sumber pengharapanku adalah Tuhan, iblisnya kaget, ya toh, kaget, birit-birit larian begitu, ya, ya. Sumber pengharapan kita adalah Tuhan. Saudara, kita perlu mengerti perkara ini bahwa tidak ada pengharapan yang terlebih indah selain pengharapan di dalam Tuhan. Di dalam Roma 15 ayat yang ke-13. Roma 15 ayat yang ke-13. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Iya, terima kasih. Semoga Allah sumber pengharapan. Apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini menyampaikan bahwa Allah sebagai sumber pengharapan itu supaya memenuhi kamu dengan segala sukacita. Memenuhi kamu di dalam pengharapan itu dengan sukacita. Memenuhi di dalam pengharapanmu itu dengan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus ada berlimpah-limpah pengharapan. Artinya apa? Berlimpah-limpah pengharapan ini berbicara supaya pengharapanmu itu terus menyala-nyala, supaya pengharapanmu itu tidak pernah padam. Ya, kira-kira Rasul Paulus ingin menyampaikan seperti itu. Ya, karena itu saudara, sekali lagi kita harus mengerti bahwa ketika you dan saya, saudara dan saya ketika memiliki pengharapan di dalam Tuhan, itu pengharapan benar-benar 100% dapat dipercaya. Ya. Next. Di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-23. Ibrani 10 ayat yang ke-23. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ya, terima kasih. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Perhatikan baik-baik. Dituliskan di sini, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Sekali lagi, saudara berpengharapan kepada Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Pasti itu tergenapi. Ya, firman Tuhan mengatakan, marilah kita berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Saudara, pengharapan yang sudah Anda terima, pengharapan yang sudah ada padamu, jangan sampai itu luntur. Sebab Ia yang menjanjikannya, Ia tidak pernah berbohong. Ia itu setia. Beda dengan manusia. Ya, kalau manusia esok dele, sore tahu. Artinya apa? Kalau manusia hari ini berjanji gampang untuk mengubah. Ya. Kalau manusia hari ini mengatakan iya, nanti bisa tidak. Tetapi Tuhan sekali berkata iya dan amin, dan Dia genapi janjinya. Sebab Dia itu setia. Ya. Kan itu saya percaya bahwa pengharapan saudara di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Apapun itu. Ya, apapun itu. Pengharapan untuk apa? Masa depan? Pasti Tuhan genapi. Nah, sampai dengan detik ini saya masih punya pengharapan. Ya, masih punya pengharapan di dalam Tuhan. Ya, saya percaya Tuhan pasti akan memenuhi. Walaupun saat ini kalau saya katakan saya memiliki pengharapan dan saya percaya kepada Tuhan, belum terwujud, belum. Karena saya percaya suatu waktu apa yang saya harapkan itu pasti terwujud. Ya, saudara, sekali lagi jangan padamkan pengharapan saudara. Tetaplah berpegang pada pengharapan kita, sebab Ia yang berjanji itu setia. Sebab Ia bukan manusia yang gampang mengobrol janji dan tidak menepatinya. Kalau yang tidak menepati itu seringnya adalah
manusia. Kau yang berjanji, kau yang apa saudara? Kau yang memulai, kau yang mengakhiri, lah itu kan manusia. Ya toh, beda dengan Tuhan. Kita punya Tuhan yang pasti ya menepati janjinya. Amin. Yang kedua, apa yang harus kita ketahui, apa yang harus kita pelajari sehingga pengharapan kita itu berkobar-kobar terus ada dalam hidup kita. Yang kedua, pengharapan menghasilkan kesabaran dan ketekunan. Katakan bersama 1, 2, 3. Sudah lupa. Sudah lupa. Temponya pengharapan menghasilkan kesabaran dan ketekunan. Amin. Ya, 2, 3. Amin. Ya, saudara. Pengharapan menghasilkan kesabaran dan ketekunan. Kesabaran itu ini berarti sifat, ya. Tetapi dan ketekunan itu berbicara kata kerja, ya. Kalau yang kesabaran itu kata sifat, yang ketekunan itu kata kerja, ya. Saudara, kita akan melihat perkara ini baik-baik, ya. Setiap kita butuh ya perkara ini. Gambaran dari sebuah pengharapan yang menghasilkan yang namanya kesabaran dan ketekunan itu digambarkan seperti jangkar yang melambangkan daya tahan yang kuat ya di tengah gelombang laut yang menerpa. Ya. Sebenarnya tadi saya ingin otak-atik, saya ingin masukkan video kapal sedang menurunkan jangkar ya. Tapi begitu saya kotak-katik PowerPoint saya telah rusak. Akhirnya enggak jadi gitu. Loh kok telah jadi rusak, ternyata kena virus gitu. Ya, akhirnya enggak jadi gitu. Saudara-saudara pernah melihat jangkar diturunkan dari kapal? Pernah? Itu sangat luar biasa. Apakah jangkar itu dibuat hanya untuk pantas-pantas? Kan tidak. Ya. Jangkar itu dibuat dengan maksud, dengan fungsi, dengan tujuan tertentu. Ya, tentunya menyesuaikan dengan berat kapalnya. Kalau kapalnya segede hotel yang bisa berjalan tahu ya, kapal pesiar ya. Saudara pernah, kalau belum pernah, saya suatu ketika pernah ada di Semarang itu pelabuhan namanya? Tanjung Mas ya. Sampai sana itu hanya terbengong. Ternyata lihat kapal baru pertama kali, gede banget ya, besar sekali, ya, besar sekali. Apalagi kapal itu yang mungkin kapal pesiar yang ada tingkat 10, ya, itu bayangkan gedenya seperti apa, luar biasa, saudara. Artinya kapal yang segede itu pun dengan daya atau dengan bobot yang berjuta-juta ton kalau saya mau katakan, ya, karena sing iso nimbang sapa saudara, ya, sapa sing iso nimbang berat kapal, beratnya berapa saudara? Berat kapal yang gede itu ada yang bisa nimbang? Yang saya ngarani beratnya ya cuman ora umum kan gitu, beratnya ora umum, karena mau nimbangnya angel, ya tahu, berat sekali. Dia juga membutuhkan, saya buka-buka di YouTube itu, kalau saya buka-buka di internet, ternyata juga kadang membutuhkan jangkar dan seluruh perangkatnya, atau bukan sekedar pakai dadung, enggak, tapi pakai rantai yang gede, itu kisaran beratnya bisa melebihi 35 ton. Hanya jangkar dengan talinya atau dengan rantainya, saudara. Kalau itu diturunkan, saudara, kalau yang menurunkan ini enggak hati-hati, dia kesampar saja oleh rantainya, dia bisa terpelanting jatuh, saudara. Begitu pentingnya jangkar di dalam pelayanan atau dalam kapal, ya. Bagi kapal, jangkar ini sangat krusial, sangat penting. Karena apa? Ketika jangkar itu diturunkan, dia akan mencengkeram di bawah, ya. Dan dia akan menahan kapal itu ketika ada goncangan, ketika dia berlabuh ada goncangan. Dia tetap stay, tetap berdiri atau tetap tegak di situ. Walaupun dari sebelah kiri ada badai menerpa, dia tetap ada di situ. Ketika ada gelombang terjadi, dia tetap ada di situ. Kan apa? Jangkar yang kuat, yang menancap itu menahan kapal itu. Ya. Itulah pengharapan yang menghasilkan yang namanya kesabaran dan ketekunan. Seperti
jangkar yang diturunkan, nancep. Ya, sama seperti kita. Kita memiliki pengharapan, biarlah pengharapan kita nancep sama Tuhan. Amin. Pengharapan kita nancap sama Tuhan. Sehingga apa? Terjadi sesuatu atas hidup kita. Ibrani 6 ayat 19. Ya. Silakan, Bu. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Iya. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Sauh ini juga berbicara jangkar itu tadi. Pengharapan itu seperti jangkar yang kuat dan aman. Ketika pengharapan kita nancep sama Tuhan, itu sesuatu yang aman bagi jiwamu, bagi jiwaku, bagi hidupmu, dan bagi hidupku. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, ini berbicara apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan, yaitu membawa darahnya sebagai imam besar agung di hadapan Tuhan. Karena itu harus ini nancep atas diri kita. Roma 12 ayat yang ke-12. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, ini tadi kita ulang lagi. Ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, perhatikan, dalam pengharapan akan janji Tuhan, haruslah itu disertai dengan yang namanya kesabaran. Ya. Sebab di dalam saudara menanti yang namanya janji Tuhan, di dalam pengharapan saudara itu pasti saudara sedang mengalami berbagai hal dalam hidupmu. Karena itu saudara perlu yang namanya sabar di dalam kesesakan. Ini berbicara di dalam konteks hidup kita sehari-hari. Kita perlu sabar. Gampang, napa gampang? Gampang Pak diomongke. Nglakoni iki lho Pak. Nglakoni iki lho, aku sing ngelus dodoe isih sabar iso angel. Betul enggak? Ya. Namanya sabar itu ya ada yang namanya sabar. Ya, kalau ada yang namanya sabar, kita harapkan betul-betul memiliki sifat yang sabar kan begitu ya. Ya. Kesabaran itu kita perlu belajar seumur hidup kita. Ya. Karena apa? Hari ini saudara berkata, Tuhan aku ingin belajar sabar. Mau? Mau? Saya percaya keluar dari sini sudah akan diuji. Betul saudara? Ujian tidak dari orang yang jauh, dari orang terdekat saudara. Itu ujian pasti terjadi. Ya, saudara akan mengalami bagaimana ujian kesabaran. Ngelus dodo kalau orang Jawa bilang ya. Dari kesabaran ini saudara akan memunculkan ketika kita sedang mengalami berbagai hal, itu Tuhan berkata tambahkan ketekunan di dalam doa. Ya. Tambahkan ketekunan dalam hal doa. Pertanyaannya, saudara suka doa? Satu di sana. Saudara suka doa? Amin, dua. Saudara suka doa? Amin. Roto akeh. Ya. Amin gitu loh, mantap. Saudara suka doa? Hari Jumat ada ibadah doa. Hari Jumat ada ibadah doa. Saudara suka doa? Ya, tak belum lagi. Saudara, katanya doa itu nafas orang percaya. Aku doa loh Pak, 3 kali sehari, memangnya minum obat. Ya, 3 kali sehari doanya kalau mau makan. Kan orang makan, orang sah doa, berarti gitu toh. Ya, toh. Doa itu menjadi kebutuhan kita di dalam ketekunan kita sepanjang waktu. Saudara butuh dengan Tuhan, saudara doa. Doa itu bukan sekedar saudara sedang menyampaikan permohonan kepada Tuhan, enggak. Doa itu bagaimana saudara sedang menikmati yang namanya komunikasi bersama dengan Tuhan. Itu doa. Amin.
Karena saudara dan saya bukan lagi hamba, tetapi sahabat. Ingat yang komsel kemarin? Ya. Kita adalah sahabat. Ya. Sehingga Tuhan memberitahukan segala sesuatu apa yang akan terjadi. Itulah sahabat. Ya. Karena itu saudara perlu terus melekat di dalam doa saudara. Suka doa ya? Saya harapkan setiap jemaat Bait Kudus suka hidup dalam doa. Ya. Andelane pokoknya doa, sidi doa, ora apa-apa. Sampai mungkin orang wes karo kae omongannya kok mesti ujung-ujungnya doa gitu. Ndak apa-apa saudara, ndak apa-apa. Gitu. Karena memang itu andalan kita. Mau apa lagi? Saudara mau mengandalkan duit, mengandalkan uang saudara, mengandalkan harta saudara, Tuhan bisa buat sekejap itu lenyap. Contoh Ayub. Contoh Ayub. Dia orang yang terkaya. Tetapi sekejap Tuhan izinkan hartanya habis. Betul enggak? Ya. Jadi jangan andalkanlah Tuhan di dalam doa saudara. Ya. Tambah tekun di dalam doa saudara. Karena itulah yang akan membuat saudara menjadi orang-orang yang terus naik. Menjadi murid Kristus yang sejati. Next. Ya. Yang ketiga, yang terakhir. Ya. Persiapan untuk pelayan pujian. Yang terakhir, seneng tau yang terakhir? Saya seneng saudara. Berarti saya sebentar lagi istirahat. Saudara aku ngeh-ngah. Gitu. Yang terakhir, pengharapan memberikan kepastian tentang hari depan gilang gemilang. Katakan bersama-sama 2, 3. Tepuk tangan bagi saudara sendiri. Saya percaya bahwa masa depan saudara itu ada di tangan Tuhan. Apapun boleh terjadi, tetapi ketika Anda memiliki pengharapan di dalam Tuhan, masa depan saudara ada di dalam genggaman tangan Tuhan, ada di dalam rencananya Tuhan. Bukan rencananya manusia. Manusia boleh berencana, boleh. Saudara ingin memiliki rencana yang begini, boleh, boleh. Tetapi rencana yang sesungguhnya ada di dalam tangan Tuhan. Ya. Saya juga dulu punya rencana, punya pengharapan, bla 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 bla. Walaupun pada endingnya, loh kok ya begini jadinya. Tapi saya percaya bahwa rencana Tuhan tidak pernah salah. Amin. Ada yang pernah punya cita-cita dan pada akhirnya saat ini bekerja tidak sesuai cita-citanya, ada enggak? Wah, akeh Pak, banyak gitu. Dulu cita-citanya jadi apa? Jadi nganten. Jangan ceritakan yang seperti itu, ya. Jangan kita jadi nganten. Ya, semuanya akan menuju ke sana. Gitu. Apa cita-citanya dulu ketika sedang ditanya sama guru SD? Kamu nanti kalau besar mau jadi apa? Jadi dokter. Ternyata nggak jadi, sudah gede disuntik sama bu dokter. Ya, cita-citanya dulu apa dan sekarang seperti apa? Kalau sudah berbeda, apakah itu rencana yang salah? Tidak. Tidak. Rencana Tuhan itu jauh lebih indah dari rencanamu dan rencanaku. Ya. Saya punya cita-cita dan saat ini itu melenceng dari apa yang saya kerjakan. Tetapi apakah saya berkata, oh Tuhan engkau jahat? Enggak. Saya tetap berkata, Tuhan engkau is the best. Jesus is the best. Karena apa? Dia tahu kalau seandainya, ya, sedikit saya dulu cita-citanya adalah montir pesawat, ya, cita-citanya seperti itu. Ya. Sedikit kalau seandainya waktu itu saya jadi benar-benar jadi montir pesawat dan diizinkan ikut pesawat, nggak ngerti tahu-tahu jatuh, kan nggak tahu juga. Ya, tapi Tuhan belokkan, saya jadi montir untuk bisa memperbaiki setiap orang. Ya, karena jadi ditempatkan di lingkungan TNI untuk melayani di bidang kerohanian. Ya, itu sebuah panggilan yang menurut saya bukan segampang itu, saudara, untuk mengerjakannya. Saya harus bertemu dengan orang-orang di lingkungan TNI itu keras rata-rata. Ya, keras. Apa yang harus sikap, apa yang harus saya lakukan di lingkungan seperti ini, ya. Artinya, saudara, pengharapan memberikan kepastian tentang hari depan gilang gemilang. Next. Kadang kita merasa takut jika melihat
keadaan sekitar kita atau situasi kondisi pada saat ini. Ya, saudara bayangkan 10 tahun yang lalu, kira-kira saudara menjalani pekerjaan lebih mudah atau lebih sulit dengan saat ini? Saya percaya hari-hari ini lebih sulit orang bekerja. Bagaimana banyak sekali hari-hari ini orang bekerja itu tekennya bukan teken menjadi pegawai tetap, tapi tekennya adalah teken kontrak. Itu menunjukkan betapa persaingan itu luar biasa. 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu Anda berdagang secara offline itu luar biasa. Tetapi hari-hari ini saudara berdagang secara offline banyak kalah dengan yang online. Karena yang online itu memberikan banyak sekali kemudahan. Nggak usah datang, lihat kamu pilih yang mana, nanti diantar sampai rumah. Tinggal bayar, COD. Cocok bayar. Ya. Ini hari-hari ini saudara. Ya. Saya bayangkan ketika saya masih SD. Saya masih ingat ketika saya berangkat sekolah, saya dikasih bekal itu 10 rupiah. Masih ada yang ingat uang 10 rupiah? Masa itu seingatan saya, uang yang terkecil itu 5 rupiah. 5 rupiah. Kalau hari ini kita kasih anak kita 5 rupiah gimana kira-kira? Kira-kira bagaimana? Ya? Kira-kira gimana? Pak ini uang apa? Pasti gitu tanya. Ini uang apa? Gitu. Nggak tahu ini duit zaman dulu gitu. Ya. 10 rupiah ketika saya jajan, saya masih bisa beli bubur, dikasih bakmi, kasih pecel, kasih kerupuk, dan saya masih bisa jajan es. 10 rupiah. Hari ini, atau kemudian meningkat. Ya, saya sampai SMP, itu kemudian bekal saya naik menjadi 200 rupiah. 50 rupiah untuk naik angkot, 50 rupiah akhirnya PP 100 rupiah, yang 100 rupiah itu untuk jajan. Itu sudah kenaikan angka itu sudah cepat. Ya. Sehingga menjadi 100 rupiah ketika saya jajan itu enggak cukup. Ya sedikit nakal saudara, sedikit nakal. Saya kalau di SMP itu kan istirahat 2 kali. Kalau istirahat sekali itu kan orang jajan rame-rame, kruyuk, ngabuk, wah, tahu ngabuk? Ya. Ngabuk, mau tuh flash gitu dah. Ya. Itu kalau pengen nanti jam kedua istirahat, saya bisa jajan. Yang istirahat kedua baru bayar. Gitu. Masih uang, punya uang, masih tetap kenyang gitu. Tapi jangan ditiru. Jangan ditiru. Itu contoh yang tidak baik. Ya saya harus mengakui dosa saya. Saya harus mengakui itu keliru. Itu keliru saudara. Karena apa? Keterbatasan finansial. Ya. Hari ini saudara, hari ini jujur aja, saya kalau anak saya sudah berangkat kuliah, saya kasih 25.000. Nah ini terus nanti untuk Gojek aja sudah habis. Saya bingung. Terus akhirnya berapa? Tambah lagi sampai sekali berangkat 50.000. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya wis rapo pondok, penting sekolah sing bener, sekolah sing pinter, sok yang lulus iso nyambut gawe ya, begitu sudah doa orang tua. Artinya apa? Ada pengharapan. Artinya apa? Hari-hari ini kita merasakan betapa kenaikan itu terasa sekali. Betul enggak? Yang tidak naik apa? Harga diri enggak naik-naik. Gitu. Yang enggak naik apa? Gajinya ra naik-naik. Orang munda-munda, arep munda regane njaba sudah naik, akhirnya podo baik kan gitu saudara. Tapi kita bersyukur masih mendapatkan berkat. Amin. Itulah wong Jawa. Ya sih untung ison duwe penghasilan. Itulah kata orang Jawa. Ya, saudara. Itu kembali lagi kepada kesabaran saudara ya. Tetapi pengharapan memberikan jawaban dan solusi jika didasarkan pada firman Tuhan ya. Menghasilkan solusi jika didasarkan pada firman Tuhan. Roma 5 ayat yang kedua. Di sana dikatakan demikian, saya bacakan, tadi sudah dibaca. Oleh Dia kita juga boleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan dan menerima kemuliaan Allah. Ya. Inilah dasar dari pengharapan kita. Karena di dalamnya pasti akan
ada jawaban dan solusi. Ya. Kalau hal yang akan luar biasa itu ya. Kalau hal yang luar biasa saja Tuhan itu pasti berikan, apalagi perkara hal-hal yang sedang saudara hadapi. Jika itu memang ada dalam rencana Tuhan, pasti akan tergenapi. Amin. Amin. Ya, karena itu jangan pernah sudah berhenti memiliki pengharapan. Next. Marilah kita lalu melihat, memandang ke depan. Ya, supaya apa? Sudah bisa mengerti apa yang ada di depan saudara. Ya, apa yang akan ada di depan kita? Next. Ya, ini dia. Saudara, sadar atau tidak, hari-hari ini si iblis sangat luar biasa mengacaukan manusia. Si iblis sangat bekerja luar biasa mengacaukan kehidupan manusia. Iblis tidak langsung memegang tangan saudara, ayo tak gowo, enggak. Tapi iblis mempengaruhi pikiran kita. Ya. Ingat ketika di Taman Eden, iblis tidak langsung membawa, tapi mempengaruhi pikiran. Ya, dibujuk, akhirnya ada satu keputusan yang keliru. Ayo bangun pagi, kose kurang 5 menit meneh. Ayo doa sik ya 5 menit meneh. Padahal kalau pagi-pagi saudara 5 menit itu bisa 1 jam. Betul enggak? Ya, karena saya pernah punya pengalaman seperti itu. Sudah bangun pagi, bentar lagi, 5 menit lagi. Ternyata sampai kesiangan. 5 menitnya itu bisa lap 1 jam. Ya. Saudara, itulah pengaruh bujuk rayu si iblis. Saudara. Mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi situasi. Ya. Ini lagi di gereja ini. Lagi di gereja. Wah, dengar firman. Alkitab, handphonenya ada Alkitabnya. Amin. Ya, lagi buka. Harusnya serius, tahu-tahu ada chattingan masuk, ding, posisi di gereja, ibadah, iya, waduh ngapain, akhirnya nggak lihat nggak ibadah, malah asik chattingan, bisa nggak? Sepele loh itu saudara, sepele, tapi itu sering terjadi, saya nggak nyinggung. Tapi saya ngatakan, saya ngomong kayak hari itu loh. Ya. Tapi itu penting bagi kita untuk bisa menghargai kehadiran Tuhan. Amin. Saya sering sampaikan, kalau saya sudah konteks ibadah, saudara, HP saya selalu satu dalam silent. Kalau perlu saya matikan paket datanya, cetek, sehingga tidak ada sesuatu yang akan masuk. Ketika saya buka Alkitab, tidak ada celang-ding masuk. Tahu-tahu bukanya ada tawaran. Hari ini diskon 50%. Lah orang dengar ke firman, dengar lihatnya diskon. Itu siapa? Itu bujuk rayu si iblis. Hari-hari ini seperti itu. Bukan berarti iblis sedang berkata, "Hai anak, hei kamu ngapain di gereja?" Enggak. Ya, iblis enggak lalu bersuara seperti itu. Tapi dengan situasi seperti itu, ingat baik-baik. Inilah pekerjaan iblis yang begitu luar biasa mempengaruhi pikiran manusia. Ya. Dan itu terjadi hari-hari ini, saudara. Nah, tetapi kita tahu pada akhirnya bahwa iblis dan pengikutnya pada akhirnya akan dilemparkan ke dalam lautan api. Ya, itu pasti. Ya. Karena itu jangan ikuti dia. Amin. Jangan ikuti ini. Ya. Kalau saudara benar-benar hidup, mari ikuti apa kata firman Tuhan. Ya, next. Ya. Kita hidup di dalam dunia memang ada masalah. Saya percaya nggak ada yang tidak pernah ngalami masalah. Semuanya pernah ngalami masalah toh? Ada nggak? Semuanya ngalami toh? Ya, ngalami saudara. Tetapi miliki pengharapan. Ya, milikilah pengharapan akan masa depan yang menanti. Inilah beberapa pengharapan kita sebagai umat Tuhan, sebagai murid Kristus yang saat ini kita katakan, oh aku pengikut Kristus. Pengharapan kita, ada kebangkitan orang mati dalam Kristus. Kalau hari ini kita melihat saudara kita yang sudah meninggal, ya,
mereka meninggal di dalam Kristus, pada saatnya nanti dia akan dibangkitkan ketika Kristus datang kedua kali. Sebelum dia menginjakkan bumi, Tuhan datang di awan-awan untuk menjemput mereka yang masih hidup diangkat. Ya. Ada pengangkatan orang percaya, ini rapture, ada pengangkatan. Kemudian pemberian pahala, itu yes dan amin pasti terjadi. Kembali bersama Kristus di bumi untuk memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Saudara, konsep kerajaan 1000 tahun itu bukan berbicara di luar angkasa, enggak. Tetapi di bumi ini. Karena apa? Tuhan ingin memulihkan situasi yang sesungguhnya di bumi pada masa penciptaan dahulu. Pada masa penciptaan dahulu. Orang bisa hidup dengan luar biasa, sehatnya luar biasa. Ya. Kalau ada yang dosa langsung di situ akan mengalami penghakiman. Ya. Karena apa? Itulah pemerintahan Tuhan sendiri. Siapa yang akan menjadi pegawai-pegawainya? Ya setiap orang yang percaya. Amin. Amin. Kita orang-orang yang percaya, yang mengalami pengangkatan itu akan bersama-sama Kristus dalam kerajaan 1000 tahun memerintah. Kemudian hidup selamanya di Yerusalem baru. Yerusalem baru inilah berbicara surga yang akan dinikmati oleh setiap orang yang percaya. Ya saudara, karena itu jangan sampai pengharapan itu lepas berlalu dari kehidupan kita. Ayat yang terakhir, Roma 8 ayat 18. Mari kita baca bersama-sama. Roma 8 ayat 18 dari monitor. 2, 3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Saudara, hari-hari ini kalau engkau sedang mengalami yang namanya kesesakan, saudara sedang mengalami namanya sakit penyakit, saudara sedang mengalami yang namanya tekanan, saudara yang mengalami kesusahan hidup, saudara itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan janjikan. Bahwa kemuliaan itu jauh lebih daripada semua perkara ini. Itu yang dijanjikan Tuhan atasmu dan atasku. Karena itu kita perlu mengobarkan pengharapan di dalam kehidupan kita. Amin. Yang terakhir, kesimpulan. Mari silakan pemain musik dan pelayan pujian boleh naik. Kesimpulan, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Jangan biarkan pengharapan itu pudar barang sedetik pun. Nyalakan terus pelitamu sampai pada hari kedatangan Kristus kedua kalinya. Soli Deo Glory, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami selesai sampai di sini menyampaikan dengan firman-Mu. Tapi biarlah apa yang kami dengar saat ini semuanya menjadi rema atas kehidupan kami. Setiap kata-kata firman-Mu bukan sekedar keluar dari mulut hamba-Mu saja. Tetapi setiap kata-kata firman-Mu itu akan berbicara atas setiap kehidupan umat-Mu di tempat ini, pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan, mereka menjadi umat-Mu yang terus memiliki pengharapan yang tidak pernah putus-putusnya sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan
Inilah keyakinan kami ya Tuhan. Pertolongan kami datang daripada Engkau. Sesungguhnya Engkaulah pengharapan bagi kami dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan kami mengakui ya Tuhan, ku dapat semua karena anugerah-Mu. Oh, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuat, Engkau yang menopang kami Tuhan, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Garala badana maya sigara pada lamaya lamaya. Oh Tuhan, pegang tangan kami, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Setiap kita senantiasa dapat kekuatan dari Tuhan dengan kita mengangkat tangan. Tanda kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan pasti tidak akan mengecewakan kita. Kau melihat tangan Tuhan yang luar biasa, kemampuan Tuhan yang luar biasa, iman kita, pengharapan kita. Kita sembah Tuhan. Kurabakalabaka sigina katakarabaka. Sambil menikmati pujian, kita sembah Tuhan. Kuramakalabaka sigina kalama. Kiramakalama sigina malama sigina. Mari dengan rasa rapal dan haus akan Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Kina kata karama siki. Kina la mala Kina kalama kasikina mayo kia
Sikina kalama 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 sikina kalama kalama lama lama. Hati kami penuh syukur, senantiasa hati yang lapar akan Engkau Tuhan, haus akan Engkau Tuhan. Sikina kalama 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 lama sikini kalama lama. Pura mala 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 mala. Kina mala 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 masikina mala mala. Luar biasa kasih-Mu Tuhan, luar biasa kasih-Mu Tuhan, luar biasa kasih-Mu Tuhan. Kita terus berharap kepada Tuhan. Jangan pakai akal pikiranmu. Sekena mala 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 mala. Sekena mala 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 mala. Tetap hatimu lapar dan haus akan Tuhan. Dia sumber dari segala sumber pengharapan kita. Urabakala baka shikira bakala bakala. Berikan hatimu, hidupmu untuk Tuhan. Dia jaminan segala sesuatu atas kita. Sakit seberat apapun, sesulit apapun. Mungkin dokter geleng-geleng kepala atas keadaan sakitmu. Tapi kalau Tuhan berkehendak sembuh, maka bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tetaplah punya pengharapan dalam nama Tuhan. Letakkan tangan kanan di dada, tangan kiri diangkat untuk Tuhan. Kami saat ini menaruh harapan, percaya kepadamu Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Diberinya padang rumput yang hijau, diberinya kehidupan, diberinya kami terus cukup dalam kehidupan. Makan yang cukup, peroleh damai sejahtera yang cukup, memberikan kekuatan kelimpahan dalam kehidupan kami. Kami berdoa, kami mendasari itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sudah memberkati kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berhenti menyampaikan firman-Mu, tapi firman-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Sampai semuanya tergenapi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami ucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan amin. Silakan sudah duduk, Tuhan Yesus memberkati. Nama Tuhan semua diberkati malam hari ini, amin. Dengan firman Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya saudara, kita mau bawa persembahan kita kepada Tuhan. Dan sebelum kita memberikannya, kita mau berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman yang diberitakan di tempat ini. Biar firman itu boleh terus bertumbuh di dalam kami. Roh Kudus terus berbicara pada kami, menolong kami, memimpin kami. Saatnya kami bawa persembahan kami padamu Tuhan. Biar apa yang kami bawa dan kami persembahkan boleh menjadi alat pelimpahan kerajaan di tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak, kami siap memberi dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siap memberi Tuhan Yesus berkati. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu berkati hidupku. Tak menuju
Tuhan, puji Tuhan. Mari kita bersama berdoa, menaikkan doa, ucapan syukur kita. Bapa, kami sangat bersyukur dalam segala sesuatu kami menaikkan ucapan syukur. Doa yang tiada pernah putus-putusnya. Pengharapan di dalam Tuhan, karena pengharapan dalam Tuhan itu pasti tidak mengecewakan kami. Diberkati segala pokok doa, diberkati setiap doa umat Tuhan yang mereka haturkan kepadamu, baik yang doa sudah lama maupun barusan kami panjatkan kepadamu Tuhan. Juga kami berdoa untuk minyak urapan Tuhan yang dipakai jemaatmu saling mendoakan. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka mempraktekkan iman, mengolesi minyak dengan tanda kuasa Roh Kudus. Dan kami percaya setiap tangan yang menumpangkan tangan pada yang sakit disembuhkan Tuhan. Masalah kesulitan hidup dalam mereka hidup, dan Tuhan turut campur tangan, pastinya mendatangkan kebaikan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami berdoa untuk bangsa dan negeri kami Tuhan. Di bulan Oktober ini peralihan pemimpin negara kami dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo Tuhan kiranya berjalan dengan baik, semuanya dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan dapat mengendalikan, Tuhan saja yang dapat mengendalikan semua orang-orang, baik yang tidak menyukai maupun yang menyukai, dalam kasih karunia Tuhan. Dan Indonesia pastinya diberkati Tuhan. Indonesia dijamah oleh Tuhan. Jiwa-jiwa boleh kami persembahkan kepadamu Tuhan. Dan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Alor sampai Kerote Tuhan. Gugusan pulau-pulau Tuhan jamah satu persatu. Dan disitulah Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, kami ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita bersyukur kepada Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Yang katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Mari kita angkat kedua tangan kita, bersyukur atas kasih karunia Tuhan, bersyukur atas berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati jauh ataupun dekat kamu datang, diberkati Tuhan, dianugerahkan oleh Tuhan kasih karunia, berkat-berkat yang berlimpah atas kehidupanmu, kesehatan dalam kehidupanmu, bisnis usaha terus diberkati Tuhan, melimpah tercurah
dan Tuhan memberkati dalam nama berkat anugerah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Amin. Kasih Yesusku, dengan Kau di sebab hari ini Tuhan akan syukur bagi hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku, berbahagia kali setiap hari ini Tuhan akan syukur bagi setiap hari ini, setiap hari ini Tuhan